Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang classification, dan yang beranggota saya, Riyandi Satria, dengan NIM 18112110. Saya Muhammad Reki Santosa, NIM 18112116. Saya M. Daniel Alfikrah dengan NIM 18112114. Saya Reno Alani Pradino dengan NIM 18112152. Next, di sini ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas atau konsep-konsep. Misalnya, ketika tersedia dataset tentang harga rumah, dapat memprediksi kategori harga rumah kelas rendah atau kelas tinggi. Next. Untuk langkah-langkah umumnya, yaitu pertama adalah construction of a model. Terlihat pada gambar step pertama itu sebelah kiri, dan kedua adalah model used for acknowledgeable. Terlihat pada step kedua, ada gambar yang di kanan. Next. Di sini kita akan menjelaskan tentang algoritma classification tapi kita mengambil dua pokok tema, yaitu tentang decision tree dan support vector machine. Oke, next. Decision tree ialah teknik klasifikasi. Decision tree memiliki struktur seperti pohon di mana node internal berisi pemisahan dan atribut pemisahan. Node ini mewakili tes pada suatu atribut. Busur antara node internal dan turunan berisi konsekuensi pengujian. Setiap node daun dikaitkan dengan label kelas. Decision tree dibangun dari set pelatihan, kemudian dari setiap decision tree ini digunakan untuk mengklarifikasi tuple. Tuple adalah kumpulan objek yang teratur dan tidak berubah, dengan label kelas yang tidak diketahui. Pada decision tree, algoritma yang paling banyak digunakan adalah C45. Next. Algoritma C45. Secara umum, algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. 1. Memilih atribut sebagai akar. 2. Membuat cabang untuk masing-masing nilai. 3. Bagi kasus dalam cabang. 4. Ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Entropy dan information gain. Untuk rumus entropi sendiri adalah sigma n I sama dengan 1 dikurangi P log 2. Terangannya adalah S adalah himpunan kasus, N adalah partisi S, P adalah proporsi SI terhadap S. Untuk information gain, rumusnya adalah entropi dikurangi sigma n I sama dengan 1 dengan nilai mutlak SI dibagi nilai mutlak S dikali entropi SI. Terangannya adalah S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, nilai mutlak SI adalah jumlah kasus pada partisi KI, nilai mutlak S adalah jumlah kasus dalam S. Lalu mari kita lihat studi kasusnya. Ya, ini adalah studi kasus klasifikasi. Ini adalah rumusnya. Lalu dari tabel tadi kita masukkan ke sini, lalu kita hitung entropinya, lalu kita hitung gainnya. Setelah dihitung, kita pilih yang besar gainnya, lalu dari gain yang besar kita pilih entropi yang besar. Dari itu tadi kita mendapatkan decision tree seperti ini dengan range atau activity dengan node akar
dan grup B yang masih belum diketahui. Itu tadi kita filter dengan res activity grup B untuk membuat tabel node satu. Kita ulangi seperti tadi, kita hitung gain dan entropinya, lalu dapat didapatkan disentri seperti ini. Activity yang ada grup B, ada akhirnya lagi ada 1A parental, lalu yang belum diketahui some college. Lalu kita filter lagi, ini some college untuk node 112. Terus kita hitung lagi gainnya dan entropinya. Kalau sudah 0, dapat didapatkan disentri seperti ini. Ada infinity, B, ada akar A1 parental, some class, ada akar 112 lens, dan didapatkan standarnya komplit dan variablesnya non. Selanjutnya adalah support vector machine atau SVM. SVM merupakan teknik yang efektif untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi. SVM bekerja untuk mencari hyperlane terbaik dengan max margin antar kelas data. SVM memiliki prinsip dasar linear classifier, yaitu kasus klasifikasi yang secara linear dapat dipisahkan. Namun SVM telah dikembangkan agar dapat bekerja pada problem non-linear dengan memasukkan konsep kernel pada ruang kerja berdimensi tinggi. Support vector machine mencari titik terdekat yang disebut support vector. Nama support vector machine disebabkan oleh fakta bahwa titik seperti vektor dan garis terbaik bergantung pada atau didukung oleh titik terdekat. Setelah menemukan titik terdekat, SVM menggambar garis yang menghubungkan. Lihat garis berlabel W. Gambarnya nanti di bawah. Pada gambar, SVM menarik garis penghubung ini dengan melakukan pengurangan vektor titik A sampai titik B. SVM kemudian mendeklarasikan garis pemisah terbaik menjadi garis yang membagi dua dan tegak lurus dengan garis penghubung. Next. Model pada SVM, beberapa macam fungsi kernel support vector machine seperti tabel dapat dilihat. Ada 7 dengan definisi fungsi masing-masing. Kernel linear digunakan ketika data yang akan diklasifikasi dapat terpisah dengan sebuah garis atau hyperlane. Kernel non-linear digunakan ketika data hanya dapat dipisahkan dengan garis lengkung atau sebuah bidang pada ruang dimensi tinggi. Kernel trig. Dalam visualisasi SVM seperti gambar terdapat dua, yaitu linear kernel dan non-linear kernel. Dapat dilihat seperti pada gambar. Oke, selanjutnya contoh studi kasus. Di sini contoh studi kasus yaitu studi kasus yang SVM linear, yang dimana kita akan menentukan hyperlane-nya. Ada beberapa tabel di bawah, yaitu dengan si tabel X1, X2, kelas Y supervektor, di mana tiap-tiap isi tabel memiliki nilainya masing-masing. Di mana untuk di SVM linear kita harus menggambarkan sebuah visualisasi datanya. Visualisasi datanya dapat dilihat seperti gambar di bawah, yaitu di mana kelas min1 itu berwarna putih dan kelas +1 berwarna biru. Oke, next. Karena ada dua fitur, X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur, yaitu W1 dan W2. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu meminimalkan nilai setengah nilai sejatanya W dipangkatkan 2 sama dengan setengah W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Dengan syarat di mana YI sama YI dalam kurung W kali XI plus B lebih dari sama dengan 1. Di mana I yaitu di mana I bernilai 1, 2, 3 sampai M. Oke, next.
Karena ada dua fitur X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur W1 dan W2. Perumus yang digunakan sama seperti tabel sebelumnya, di mana di sini syaratnya YI dalam kurung W kali XI ditambah B lebih dari sama dengan 1, di mana I bernilai 1, 2, 3 sampai N. Kemudian syarat yang kedua yaitu YI dalam kurung W dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B lebih dari sama dengan 1. Sehingga didapatkan beberapa persamaan berikut, yaitu persamaan pertama W1 ditambah W2 ditambah B lebih dari sama dengan 1. Untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Yang kedua, min W1 ditambah W2 dikurangi B lebih dari sama dengan 1. Untuk Y2-nya min 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. Yang ketiga, W1 dikurangi W2 min B lebih dari sama dengan 1. Untuk Y3 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1. Untuk yang keempat yaitu W1 ditambah W2 min B lebih dari sama dengan 1. Untuk Y4 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 1. Di mana nilai-nilai itu dapat dilihat pada tabel yang ada sebelumnya. Oke, next. Dari persamaan berikut, kita akan melakukan eliminasi. Di mana eliminasi pertama itu menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, yang dimana akan menghasilkan W2 sama dengan 1, kemudian menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 3, yang dimana akan didapatkan W1 sama dengan 1, selanjutnya menjumlahkan persamaan 2 dan persamaan 3, di mana akan mendapatkan nilai B, yaitu sama dengan min 1. Next. Sehingga didapatkan persamaan hyperline-nya yaitu W1X1 ditambah W2X2 ditambah B sama dengan 0, X1 ditambah X2 min 1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan X2 sama dengan 1 min X1. Di mana visualisasi garis hyperline-nya seperti gambar di samping, yaitu di mana garisnya membentuk garis lurus dari nilai 1 di grafik X dan nilai 1 di grafik Y. Oke, next. Ya, ini adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.